Halo semuanya, ketemu lagi ya. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang karbohidrat. Oke, teman-teman pasti tahu dong, karbohidrat ini merupakan salah satu jenis dari biomolekul yang terdapat di dalam tubuh kita. Oke, jadi nanti kita akan belajar tentang biomolekul, yaitu ada tiga, karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, tapi khusus untuk kali ini kita akan bahas semuanya full tentang karbohidrat dulu. Oke, nanti protein dan lemaknya nanti menyusul. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, kita masuk pertama yaitu tentang pengertian dari karbohidrat itu. Jadi sebelum kita bahas nih materi-materi yang lebih dalam lagi tentang karbohidrat ini, jadi kita terlebih dahulu harus mengerti dong pengertiannya apa gitu ya. Oke, jadi karbohidrat ini itu merupakan polimer alam. Oke, jadi dia merupakan polimer alam. Jadi karbohidrat itu, ingat ya, polimer itu dalam ukurannya besar. Berarti ukuran kecilnya namanya apa? Pintar, monomer. Oke, jadi karbohidrat ini dia merupakan polimer alam. Oke, di mana dia tersusun dari banyak atau jutaan dari monomer. Oke, terus monomernya itu yang paling kecil dan yang paling sederhana itu adalah monosakarida. Oke, bisa ya. Jadi karbohidrat itu adalah polimer alam yang tersusun dari jutaan atau beberapa monomer, di mana yang paling sederhana itu jenis karbohidratnya adalah monosakarida. Oke, jadi polimer alam ini atau karbohidrat ini dia itu tersusun dari unsur C dan hidrat, molekul hidrat. Molekul hidrat di sini adalah air. Jadi unsur C yang mengikat air, kayak gitu. Itu kalau karbohidratnya ya. Sehingga nanti rumus kimianya itu seperti ini. CX H2OY. Jadi berapa banyak C ini mengikat berapa banyak molekul hidratnya. Oke, itu untuk rumus kimianya dari karbohidrat. Kalau monomer, oke, jadi monomer ini dia berikatan dengan sesama monomer untuk membentuk polimer tadi, ya kan, salah satunya adalah karbohidrat, itu dengan cara ikatannya adalah ikatan glikosida, oke. Jadi teman-teman nih, kalau nanti dengar yang namanya ikatan glikosida gitu, oh berarti itu ikatan yang terbentuk pada karbohidrat, gitu ya. Jadi terbentuk antara monomer-monomernya, yaitu dengan ikatan glikosidanya. Oke, terus ikatan glikosida ini itu melalui yang namanya polimerisasi. Oke, teman-teman masih ingat ya. Jadi polimerisasi itu adalah reaksi yang terjadi antara penggabungan monomer-monomer. Teman-teman masih ingat polimerisasi itu ada dua jenisnya, yaitu dengan cara pertama adalah adisi, yang kedua adalah kondensasi. Oke, jadi kalau untuk karbohidrat, dia polimerisasinya yaitu penggabungan dari monomer-monomernya menjadi karbohidratnya itu dengan cara polimerisasi kondensasi. Oke, yaitu dengan cara mereaksi antara gugus-gugusnya yang aktif, oke, yang menghasilkan molekul air atau ada juga menghasilkan molekul alkohol begitu. Oke. Dan karbohidrat ini sendiri dia itu berasal dari kata sakarida atau sering disebut juga dengan namanya sakarida karbohidrat atau bahasanya yaitu sakharom. Oke, di mana artinya itu adalah gula. Jadi karbohidrat itu dia selalu berhubungan dengan kata-kata gula. Oke, dan ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya yaitu C6H12O6. Teman-teman tahu nggak itu rumus kimia apa? Benar. Rumus kimia dari glukosa atau lebih jelasnya yaitu rumus kimia dari monosakarida. Oke, karena kan monosakarida itu nanti ada tiga jenisnya. Jadi contohnya di sini adalah C6H12O6. Ini sih biasa yang kita tahu ya, itu adalah rumus kimianya glukosa. Oke, jadi kalau kita buat dalam bentuk penyingkatannya atau dia dalam bentuk sederhananya, yaitu CH2O sebanyak 6 kali. Oke, bisa ya, ngerti ya? Jadi, kalau karbohidrat itu dia tersusun dari unsur karbon dan molekul hidrat atau unsurnya itu adalah unsur C, H, dan O. Oke, lanjut lagi. Yaitu sekarang kita masuk ke penggolongannya. Jadi karbohidrat itu dia jenisnya banyak. Oke, jadi kita penggolongannya ya. Jadi karbohidrat itu digolongkan yaitu ada yang namanya monosakarida. Ingat aja, mono. Mono itu kan satu ya. Berarti karbohidrat itu yang paling sederhana adalah monosakarida.
Oke, dan monosakarida ini ada 3 jenisnya. Teman-teman harus ingat karena nanti disakaridanya ada lagi, terus polisakaridanya ada lagi gitu. Jadi yang paling sederhana teman-teman harus ingat ya. Jadi monosakarida itu dia ada 3, yaitu yang pertama glukosa, yang tadi ya. Terus ada yang namanya galaktosa dan satu lagi fruktosa. Oke, jadi karbohidrat yang paling sederhana itu adalah monosakarida yang terbagi atas 3 golongan, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Oke, selanjutnya yaitu disakarida. Oke, dari katanya aja kita udah tahu ya. Di itu kan 2. Berarti kalau disakarida itu adalah gabungan dari 2 jenis monosakarida. Oke ya, bisa ya. Jadi kalau disakarida berarti dia gabungan dari 2 monosakaridanya. Jadi gabungan dari nih, ini kan ada 3 ya, jadi bisa nih bervariasi gitu. Oke, contohnya, bukan contohnya ya, penggolongannya, yaitu yang pertama maltosa. Oke, jadi jenis disakarida yang pertama adalah maltosa. Terus tadi kan disebutin bahwa kalau disakarida itu terdiri dari 2 jenis monosakarida, ya kan? Terus maltosa itu terdiri dari apa aja monosakaridanya gitu ya. Jadi kalau maltosa itu monosakaridanya adalah glukosa dan glukosa. Jadi ada 2 jenis glukosa. Jadi dia sama ya, yaitu glukosa dan glukosa. Maltosa, ingat ma itu sama gitu. Oke, terus laktosa. Oke, laktosa ini juga terdiri dari 2 jenis monosakarida, yaitu glukosa dan galaktosa. Oke, dan yang ketiga adalah sukrosa. Sukrosa ini juga terdapat 2 monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Oke, jadi ketiga jenis disakarida ini kalau kita lihat ya secara ini, bahwa ketiganya itu semuanya masing-masing mengandung yaitu glukosa, ya kan? Bedanya kalau dia maltosa berarti 2 jenis glukosa. Kalau laktosa berarti dia yaitu glukosa dan galaktosa. Ingat aja nih, ini kan belakangnya laktosa, berarti ini ada belakangnya laktosa. Makanya kalau laktosa itu adalah glukosa dan galaktosa. Sedangkan kalau sukrosa berarti adalah glukosa dan fruktosa. Oke, sekarang yang penggolongan yang ketiga, yaitu polisakarida. Dari nama aja udah kelihatannya poli. Poli itu kan banyak, ya kan? Berarti dia terdiri dari banyak, bisa jadi jutaan atau ratusan monosakarida yang tergabung, sehingga membentuk yang namanya polisakarida. Oke, apa aja sih gitu ya? Oke, ini yang akan kita bahas, maksudnya yang akan kita pelajari di sini, yaitu yang pertama selulosa. Oke, terus ada yang namanya amilum dan juga glikogen. Oke, jadi yang penggolongan ini teman-teman harus udah familiar dan udah tahu ya penggolongannya. Misal nih, oh galaktosa itu termasuk apa? Monosakarida atau disakarida atau bahkan polisakarida gitu kan? Jadi teman-teman harus tahu penggolongannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Yaitu kita masuk ke monosakaridanya. Oke, jadi kita bahas dia per itu ya. Jadi kalau monosakarida ini, kalau berdasarkan gugus fungsi yang dimiliki oleh monosakaridanya, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu aldosa atau disebut juga dengan aldos dan ketosa atau ketos. Oke, aldos itu kan kalau alt itu adalah dari aldosanya, dari nama aldosa. Sedangkan kalau ose itu adalah gula. Oke, makanya tadi ingat lagi ya, tadi karbohidrat itu dia selalu sakarom, yaitu yang artinya adalah gula. Jadi selalu berhubungan dengan gula. Oke, yang pertama yaitu tadi aldosa ya, aldosa. Jadi kalau monosakarida berdasarkan gugus fungsinya yaitu aldosa, yang ini juga sering disebut dengan polihidroksialdehid. Kenapa gitu ya? Poli kan tadi banyak ya. Nah, hidroksialdehid berarti dia memiliki gugus fungsinya adalah aldehyde. Oke, aldehid. Terus, apa aja sih yang termasuk atau monosakarida apa aja nih yang termasuk ke dalam aldosa gitu ya. Jadi monosakarida yang termasuk itu adalah glukosa, terus galaktosa. Oke, ini adalah jenis yang lain ya, manosa sama ribosa ini. Oke, jadi kalau dia aldosa berarti glukosa sama galaktosa itu adalah aldosa ya. Oke, sedangkan yang kedua tadi adalah ketosa atau ketos. Oke, ini berarti dia mengandung gugus keton,
ya kan? Dan apa sih monosakaridanya? Ah, ini dia. Dan monosakaridanya itu adalah fruktosa. Oke, jadi ketosa itu juga disebut dia adalah polihidroksiketon karena dia terdiri dari beberapa jenis dari beberapa gugus fungsinya yaitu keton. Dan ingat ya, untuk jenis monosakaridanya yang termasuk ke dalam ketosa itu cuma fruktosa. Oke, sedangkan kalau untuk jenis monosakaridanya yang termasuk ke dalam aldosa yang memiliki gugus aldehyde yaitu glukosa dan galaktosa. Oke, itu kalau berdasarkan gugus fungsinya. Sedangkan kalau oke ini, jadi monosakarida ingat ya, dia itu merupakan yang paling sederhana dari jenis karbohidratnya. Sedangkan kalau berdasarkan jumlah atom C-nya, oke, jadi dilihat juga nih berdasarkan atom C-nya. Jadi ada penggolongannya yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Oke, lihat aja nih dari kata depannya. Tadi kan osa itu gula ya. Jadi kalau triosa ini berarti dia C-nya, atom C-nya ada 3. Tetrosa itu 4 ya, berarti ada 4 C-nya. Pentosa itu berarti 5. Heksosa itu berarti 6. Oke, kalau monosakarida kita, tadi ada glukosa ya, glukosa, galaktosa, dan fruktosa, itu termasuk ke dalam heksosa. Oke, jadi ketiganya itu dia memiliki 6 atom C-nya. Oke ya. Oke, selanjutnya. Tadi kan disebutin bahwa kalau monomer-monomer itu dia berikatan membentuk polimernya, membentuk karbohidrat, dia akan terbentuk yaitu dengan adanya ikatan glikosida. Oke, jadi ikatan glikosidanya yang ini. Teman-teman perhatikan ya. Ini kan ada gugus OH ya kan? Ada OH-nya, ini ada OH-nya. Jadi ini yang akan berikatan, ingat tadi dia dengan cara polimerisasinya adalah kondensasi, oke? Yaitu dari reaksi yang ini, dia akan melepaskan H2O, ini dia airnya. Sehingga terbentuk ini adalah jenis, kalau ini monomer sama monomer berarti dia akan menghasilkan disakarida ya. Jadi ada 2 glukosanya, ada 2 monosakaridanya, berarti ini adalah disakaridanya. Oke, ini adalah ikatan glikosida yang terbentuk. Oke, ada O-nya, ikatan glikosidanya. Jadi yang ini, gugus yang ini dia berikatan, oke, sehingga menghasilkan molekul air, melepaskan molekul air. Oke, jadi kalau dia reaksi ke kanan itu adalah reaksi kondensasi atau reaksi pembentukan polimer atau disakaridanya. Sedangkan kalau dia reaksi balik nih ke kiri, ini dia reaksinya, yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu berarti dia reaksi penguraian. Jadi disakarida, polisakarida itu bisa dihidrolisis, bisa kembali menjadi bentuk sederhananya, yaitu bentuk monomernya. Contohnya ini sukrosa ya. Ini adalah contoh dari sukrosa. Sukrosa itu tadi termasuk ke dalam disakarida ya. Berarti dia terdiri dari 2 monosakarida. Jadi kalau kita untuk mendapatkan monosakaridanya berarti kita harus hidrolisis, kita reaksikan dengan air sehingga ini nanti ikatan ini keputus, ikatan glikosidanya terputus ini ya. Oke, sehingga dia akan terbentuk nanti ini terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Oke. Nah, lanjut lagi. Ini rumus struktur monosakaridanya ya. Ini tadi berdasarkan apa? Jumlah atom C-nya ya. Nah, ini dia. Ini dia 1 2 3. Ada 3, ini dia ada 4, ini ada 5. Oke. Yang kelimanya ini mengandung gugus aldehyde ya. Kalau dia C-nya 3, itu namanya glycerol aldehyde atau aldotriosa. Aldo tadi ingat ya di aldehid. Terus kalau dia C-nya 4, berarti ini yang namanya adalah eritrosa atau aldotetrosa. Sedangkan kalau yang 5, ini namanya ribosa atau disebut dengan aldopentosa. Oke. Terus selanjutnya nih, ini yang C-nya 6, yang heksosa tadi, ya kan? Ini adalah jenis dari monosakaridanya yang merupakan dia tergolong ke dalam heksosa kalau kita lihat berdasarkan jumlah atom C-nya. Oke, nih perhatiin ya. Ini yang gugus aldehyde-nya, yang terdapat pada glukosa dan galaktosa, sehingga dia termasuk ke dalam aldo. Sedangkan ini yang fruktosa yang mengandung gugus keton. Oke, lanjut lagi. Kita akan bahas sekarang sifat-sifat monosakarida. Oke, kelarutannya nih sekarang. Jadi
sifat-sifat monosakarida, ini monosakarida ya. Jadi kalau kita lihat kelarutannya di dalam air, jadi semua monosakarida itu dia merupakan zat padat yang berwarna putih dan dia mudah larut di dalam air. Oke, kenapa dia mudah larut dalam air atau semuanya larut dalam air? Ini karena berhubungan, oke teman-teman ingat lagi ya, tadi rumus kimianya, strukturnya itu gimana? Karena kan tadi gugus-gugus yang polarnya, yang OH-nya tadi kan banyak ya, iya kan? Jadi yang mengakibatkan dia dapat larut dalam air itu karena dia memiliki yang namanya gugus OH. Ingat lagi, gugus OH itu dia termasuk ke dalam polar, ya kan? Air itu polar, ya kan? Berarti polar dengan polar berarti dia larut dong, ya kan? Jadi makanya kenapa monosakarida itu dia gampang larut ke dalam yang namanya air karena dia memiliki gugus OH. Dan dari gugus OH ini karena dia polar sehingga antar molekulnya jadi antara satu monosakarida dengan monosakaridanya itu dia akan terbentuk adanya ikatan hidrogen. Oke, jadi ikatan hidrogen yang kuat. Jadi kan memiliki gugus OH ya. Jadi gugus OH ini yang ada pada molekul yang pertama dengan molekul yang lain itu akan membentuk ikatan, yaitu nanti ada yang namanya ikatan hidrogen. Oke, bisa ya. Itu adalah sifat-sifat monosakarida yang pertama. Itu disebut apa? Kita lihat dari kelarutannya dalam air. Sedangkan kalau yang kedua, yaitu nih, monosakarida. Gini, jadi semua monosakarida ini, baik dia aldosa, oke, aldosa atau memiliki gugus aldehyde, maupun dia ketosa yang memiliki gugus keton, itu semuanya merupakan reduktor. Oke, dia merupakan reduktor sehingga dia disebut juga sebagai yang namanya gula pereduksi. Oke, jadi larutan monosakarida ini ya, dia itu akan bereaksi positif yaitu dengan bereaksi Fehling atau Benedict ya, dan dia akan menghasilkan endapan merah bata. Dan juga dengan Tollens yaitu akan menghasilkan yang namanya cermin perak. Oke, nih, jadi itu digunakan untuk mendeteksi nanti adanya glukosa kalau Benedict ya, untuk mendeteksi adanya glukosa terdapat pada urin. Makanya kalau orang yang tes yang namanya ada dia penyakit diabetes, bisa dengan tes urinnya ya, itu dia menggunakan yang namanya larutan Benedictnya. Oke, berbeda nih kalau dengan keton. Keton kan dia memiliki gugusnya adalah misalnya fruktosa ya, dia kan memiliki gugus keton. Kalau dia glukosa sama galaktosa udah jelas ya, dia kan memiliki gugusnya adalah aldehyde. Tetapi kalau dia jenisnya keton, oke, keton sederhana misalnya nih, ketosanya misalnya fruktosa. Oke, jadi fruktosa itu dia bisa mereduksi yang Fehling, oke, dapat mereduksi Fehling, Tollens atau Benedict. Caranya gimana gitu ya? Yaitu dengan mengalami suatu proses yang namanya penataan ulang. Jadi gugus ketonnya itu dia penataan ulang sehingga dia akan membentuk gugus aldehyde. Oke, jadi dia kalau ditanya nih, bisa nggak fruktosa itu atau yang memiliki gugus ketosa ini nggak semuanya ya. Jadi fruktosa itu mereduksi Fehling, kayak Tollens, Benedict gitu bisa, yaitu dengan cara penataan ulang strukturnya sehingga nanti akan terbentuk yaitu gugus aldosanya. Oke, dan itu ingat dia harus dalam suasana basah. Oke, jadi harus dalam suasana basah. Kalau dalam suasana asam nggak ada di dalam suasana basah. Oke, ini adalah proses oksidasinya ya. Reaksi oksidasinya kalau kita lihat dia aldehyde. Ingat nih, kalau aldehyde dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Masih ingat kan? Oke, jadi ini adalah gugus aldehyde-nya yang dimiliki oleh monosakaridanya, sehingga kalau dia dioksidasi dia akan menghasilkan nih gugus asam karboksilat. Oke, ingat ya. Jadi semua monosakarida itu merupakan reduktor dan dia juga merupakan gula pereduksi. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam reaksi reduksi. Ingat nih, reaksi reduksi itu adalah kebalikan dari oksidasi ya. Jadi pengembaliannya. Jadi kalau misalnya aldehyde atau keton atau monosakarida yang memiliki gugus aldehyde atau keton, itu kalau dia direduksi, dia akan menghasilkan alkohol. Alkohol polivalen. Jadi dia akan menghasilkan suatu senyawa yang memiliki alkoholnya itu banyak. Oke, contohnya aja nih deh reaksinya. Oke, nih. Ini adalah jenis dari, ini aldehyde ya. Oke, aldehyde itu berarti yang memiliki gugusnya berarti yang ini ya. Jadi ini yang akan direduksi. Jadi direduksinya yaitu dengan menggunakan, kita reaksikan dengan hidrogen. Ini kita menggunakan ada katalis ya. Katalisnya yaitu nikel. Jadi ini kita reduksi
gugus aldehyde-nya sehingga ini dia diperolehnya. Oke, sehingga menghasilkan nih OH. Oke, ini yang disebut adalah gugus alkohol senyawa alkohol polivalen. Jadi ini ada OH-nya banyak nih. Oke, atau yang namanya juga alditol. Jadi, sifatnya dari monosakarida tadi yaitu yang pertama dia larut dalam air karena memiliki gugus OH-nya, ya kan yang polar. Terus dia juga dapat bereaksi oksidasi, ya kan? Terus dan juga bisa mengalami reaksi reduksi. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas yaitu tentang glukosanya. Monosakarida kan ada 3 tadi ya. Sekarang kita glukosanya dulu nih. Jadi kalau glukosa, glukosa itu dia termasuk ke dalam atau sering juga disebut seperti gula anggur. Kenapa dia gula anggur? Karena dia terdapat di dalam buah anggur. Dan juga nih dia disebut juga dengan gula darah, yaitu untuk proses respirasi ya dalam tubuh kita yang terdapat di dalam darah. Dan juga dia disebut, bentar ya, jadi gula gini ya. Jadi tadi kan dia itu glukosa itu disebut juga dengan gula darah. Jadi kalau dia orang normal atau misalnya bukan orang normal ya, maksudnya orang dewasa nih. Orang dewasa dalam keadaan sehat dan ini diukur jika misalnya dia dalam keadaan beberapa jam puasa, itu jumlah kadar gulanya itu adalah sekitar 70/100 mg per 100 milinya ya. Tetapi nih kalau misalnya kadar gulanya itu dia masih bisa diproses ya. Itu masih bisa diproses nih sekitar 160 sampai 180 mg-nya. Tetapi kalau misalnya dia berlebih, berlebih ya. Jadi kadar gula yang berlebih itu yang yang diolah oleh ginjal kan semuanya melalui ginjal ya nanti ya. Makanya nanti akan menghasilkan yang namanya urin. Jadi kalau misalnya itu masih bisa diolah oleh ginjal kita. Jadi kalau misalnya dia udah berlebih, itu nanti akan diubah dalam 2 bentuk. Yaitu yang pertama dalam bentuk glikogen, atau menjadi lemak, sedangkan dia nanti kayak gini. Jadi kalau dalam glikogen dia disimpan dalam bentuk di hati gitu. Jadi kalau misalnya dia berlebih, dia disimpan dalam bentuk glikogen dan yang pertama itu adalah disimpan di dalam hati. Jadi kalau disimpan di dalam hati nih, kalau misalnya kita kekurangan oksigen, jika darah kita itu kekurangan oksigen, maka glikogen yang ada di dalam hati ini itu akan dihidrolisis menjadi glukosa. Jadi ingat ya kalau dia berlebih nih, jadi akan disimpan dalam bentuk glikogen. Yang pertama disimpannya di dalam hati. Jadi kalau kita kekurangan darah, kekurangan glukosa, nanti glikogen yang ada di dalam hati ini nanti dia akan dihidrolisis akan menjadi glukosa gitu. Sedangkan kalau yang satu lagi, dia bisa disimpan di dalam otot gitu. Jadi kalau misalnya otot-otot kita ini dia kekurangan oksigen, itu nanti akan dihidrolisis sehingga dia berubah lagi menjadi glukosa. Terus nih, ada juga nih, kalau misalnya nih udah semuanya diolah dalam bentuk glikogen, udah disimpan di dalam hati, udah disimpan dalam bentuk di otot. Tetapi karena terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan lemak. Jadi disimpan di dalam lemak. Makanya kalau misalnya orang terlalu banyak makan yang berbau yang adanya glukosa, gula, itu bisa mengakibatkan timbunan lemaknya. Nih, yang ketiga yaitu dia disebut juga glukosa ini ya, yaitu dextrosa. Kenapa? Karena dia nanti akan memutar bidang polarisasinya itu ke arah kanan. Itu kalau glukosa, Jadi glukosa itu kalau nama ilmiahnya atau nama kimianya itu disebut juga dengan dextrosa karena memutar bidang polarisasinya itu ke sebelah kanan. Ini dia. Terus glukosa itu dapat di mana aja gitu ya. Jadi glukosa itu dia terdapat pada buah-buahan, terus pada biji-bijian, sayuran juga ada ya, dan juga terdapat pada susu. Itu kalau glukosanya. Sekarang fruktosa. Nih. Fruktosa ini dia terdapat pada buah-buahan, madu, dan juga terdapat pada sayuran. Dan nih, dari semua jenis gula yang ada, fruktosa ini merupakan gula yang paling manis. Ya. Nanti kalau misalnya tanya nih, gula yang paling manis itu apa? Itu adalah fruktosa. Dan kalau dalam kimianya, ini disebut dengan levulosa. Kalau tadi glukosa, itu nama kimianya adalah dextrosa, ya kan? Karena dia memutar polarisasinya ke kanan. Sedangkan kalau fruktosa, itu adalah levulosa.
dia itu memutar bidang polarisasinya itu ke arah kiri. Oke. Nih, terus selanjutnya ada lagi yaitu deoksiribosa. Deoksiribosa ini dia itu merupakan gula pentosa, berarti atom C-nya ada 5 gitu. Dan deoksiribosa ini adalah penyusun dari RNA dan DNA. Teman-teman tahu dong kalau kita berhubungan kata-kata DNA, RNA untuk apa? Ya kan? Itu untuk sifatnya ya, untuk mengidentifikasinya. Oke. Terus galaktosa nih. Kalau galaktosa itu dia terdapat pada susu, tomat, sama kiwi. Oke, dan juga banyak jenisnya dia terdapat di mana. Oke, itu tentang monosakarida. Oke, sekarang kita lanjut. Nih, isomernya dulu. Jadi, isomer, teman-teman masih ingat ya isomer itu apa? Oke, isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya beda. Masih ingat kan? Atau rumus kerangkanya itu beda. Oke, ini dia. Jadi dia ada beberapa nih, ada 2 isomernya dari monosakarida itu. Yang pertama adalah isomer geometri. Oke, teman-teman masih ingat kan jenis-jenis isomer apa aja gitu. Tapi kalau monosakarida dia cuma ada 2, yaitu isomer geometri dan nanti yang kedua adalah isomer optik. Oke, kalau isomer geometri, kalau kita lihat nih monosakaridanya, nih teman-teman perhatiin deh. Ini glukosa sama galaktosa. Ini yang namanya rumus struktur. Oke. Nih, teman-teman nanti harus lihat nanti ada perbedaan bentuk strukturnya. Kalau bentuknya rantai terbuka seperti ini yang namanya Fischer. Jadi struktur Fischer. Oke. Jadi kalau ada bentuk rantai seperti ini namanya struktur Fischer. Oke. Jadi kalau kita lihat dari struktur Fischer-nya ini, perbedaannya apa? Glukosa sama aldosa. Dia sama-sama aldehyde. C-nya ada 6. Oke, sekarang perbedaannya kita lihat letak OH sama H-nya. Oke, apakah berada di sebelah kanan sama sebelah kiri? Oke, kita lihat di atom C yang kedua. Sama nih posisinya OH-nya sebelah kanan. Di posisi atom C yang ketiga, sama juga nih OH-nya di sebelah kiri. Ya kan? Nih sama. Tetapi nih, perhatiin yang atom C yang keempat. Atom C keempat beda. Hanya kalau pada glukosa itu sebelah kanan. Sedangkan kalau galaktosa, OH-nya di sebelah kiri. Oke, itu yang membedakan isomernya. Oke, jadi isomer geometri dari monosakarida ini contohnya kalau glukosa sama galaktosa yaitu terdapat pada atom C yang keempat. Oke, jadi posisi gugus OH-nya. Oke. Lanjut lagi nih. Ini juga termasuk ke dalam isomer geometri, yaitu dari posisi tetap posisi OH-nya. Kalau tadi posisinya itu kan lihat kiri kanan ya, antara 2 unsur. Sekarang dia posisinya, oke. Kalau yang tadi dia strukturnya namanya Fischer, kalau ini Haworth. Oke, teman-teman bisa bedain ya. Kalau dia lurus panjang gitu, rantainya terbuka, itu adalah Fischer. Sedangkan kalau dia bentuknya seperti ini, bentuk segi 6 gini, itu adalah Haworth. Tapi dia Haworth itu bukan segi 6 semuanya, ada yang 5 juga. Oke, ini adalah Haworth. Jadi dia tertutup rantainya. Oke, ini ada alfa, ada beta. Oke, teman-teman harus bisa bedain ya. Kita menentukan dia alfa atau beta itu tergantung kepada posisi OH-nya yang terdapat pada atom C pertama. Oke, yang ini dia. Jadi ada ketentuan bahwa kalau dia pada Haworth, kalau dirubah dari Fischer ke Haworth, itu atom C yang pertama yang terdapat pada Fischer itu berada di sebelah kanan pada Haworth. Oke, jadi C yang pertama itu adalah yang ini. Oke, jadi C yang pertama ini yang akan kita perhatikan. Kalau dia OH-nya itu berada di sebelah bawah, oke, dalam bidangnya, dia berada di bawah, itu adalah alfa. Oke, sedangkan kalau OH-nya itu berada di bidang atas, itu adalah beta. Oke, teman-teman bisa ya. Jadi ini kita bisa lihat dari posisi OH-nya, apakah dia aksial atau ekuatorial. Oke, jadi kalau dia aksial itu berarti dia yang di bawah, yang alfa ya. Jadi gugus OH-nya itu berada di bawah bidang. Sedangkan kalau dia beta, itu adalah yang ekuatorialnya, itu yang berada di atas bidang. Oke, teman-teman bisa bedain sekarang ya. Oke, terus selanjutnya yaitu ada isomer optik. Nih, isomer optik ini itu kita buat dalam bentuk cermin. Ini bayangannya nih. Ini ada lagi istilahnya, ada tadi kan udah alfa, beta. Ini ada juga D sama L. Oke, ini juga dilihat dari OH-nya.
Oke, posisi OH-nya. Nih, teman-teman perhatiin ya. Jika posisi OH-nya itu dalam bentuk invisor ya, rantai terbuka, dia berada di sebelah kanan OH-nya. Oke, oh iya, ini teman-teman harus perhatiin ya. Itu posisi OH-nya kalau dalam visor ini itu dilihat pada atom C yang kiral. Teman-teman masih ingat ya? Kiral itu adalah atom C. Ingat, C itu dia mengikat 4 gugus lainnya. Oke, jadi kalau dia kiral itu adalah atom C yang mengikat keempat-empatnya itu gugusnya berbeda. Oke, itu yang akan kita lihat posisi OH-nya. Misal nih, ini kan beda ya, ini kan atom C-nya beda. Jadi dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Di atasnya dia mengikat gugus aldehyde. Sebelah kiri dia mengikat AH, sebelah kanan dia OH, sedangkan di bawah dia mengikat CH2OH. Berarti keempat gugusnya dia mengikat yang berbeda. Itu yang namanya atom C chiral. Oke, jadi kalau misalnya ini dibuat di cermin, nih perhatikan posisi OH-nya. Kalau dia OH-nya di sebelah kanan, berarti dia adalah D. Sedangkan kalau dia posisi OH-nya di sebelah kiri, itu adalah L. Oke, teman-teman bisa bedain ya. Nih, contoh lain lagi. D glukosa dan L glukosa. Ini C-nya lebih banyak. Oke, itu tadi yang makanya saya sebutin bahwa atom C yang kita lihat itu adalah atom C yang kiral. Oke, jadi atau yang paling bawah, atom C yang paling bawah gitu. Jadi atom yang dilihat itu adalah atom C yang paling bawah atau yang paling terjauh dari gugus aldehyde-nya gitu. Atau gugus fungsinya. Jadi ini berarti terdapat pada C5 ya. Berarti ini OH-nya sebelah kanan, berarti ini D glukosa, sedangkan ini OH-nya berada di sebelah kiri, makanya ini namanya L glukosa. Oke, bisa ya? Jadi D-nya disebut D kalau OH-nya di sebelah kanan, kalau L berarti OH-nya yang berada di sebelah kiri. Oke? Nih, sekarang kita akan bahas selanjutnya yaitu gimana sih cara mengubah struktur visor yang rantai terbuka tadi ke struktur Haworth yang tertutup. Oke, nih caranya seperti ini. Nih, ini contohnya ya. Berarti ini adalah rantai terbuka, ini adalah visornya, ini adalah Haworth. Oke, ini C1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini kita buat, ini gugusnya aldehyde dulu ya. Oke, caranya gini, stepnya. Jadi atom C yang berada pada visor itu berada di sebelah kanan pada Haworth. Oke, jadi ini adalah C yang pertama. Kalau pada Haworth berarti ini dia C yang pertama. Oke, atau ini. Oke, tahapannya ya. Kita tulis dulu. Terus yang kedua, gugus CH2OH itu dapat ditempatkan di atas bidang atau di bawah bidang. Oke, CH2OH yang dimaksud di sini itu adalah gugus yang paling terakhir. Oke, gugus yang terakhirnya itu adalah CH2OH. Ini kita bisa letakkan di atas bidang atau di bawah. Nih, ini dia yang keenam. Oke, jadi yang keenam ini yang CH2O ini kita bisa letakkan di atas. Oke, jadi kalau posisinya adalah di atas, itu dia adalah D. Sedangkan kalau dia di bawah, di sini nih, kalau dia CH2OH-nya di sini, itu berarti dia L. Oke, itu ketentuan yang kedua. Yang ketiga, gugus yang ada di sebelah kanan pada visor, ini berarti ya, yang kanan ini, itu dia akan ditulis di sebelah bawah pada Haworth-nya. Contoh nih, ini atom C yang kedua ya, OH-nya kan sebelah kanan. Nih, OH sebelah kanan. Nah, lihat pada Haworth-nya, OH-nya jadi di sebelah bawah. Gitu, oke? Jadi, kanan pada visor menjadi di bawah di Haworth. Oke, demikian juga kalau yang sebelah kiri pada visor itu akan berada di atas. Nih, hanya sebelah kiri ya, di atas pada Haworth. Oke, jadi ini kan udah dibuka nih di penulisannya ditulis ulang. Jadi ini nanti akan bereaksi adisi. Jadi OH ini, O-nya diputus, itu nanti akan berikatan dengan ini C yang kelima. Oke, ini C yang kelima ya, ini C yang keenam. Ini akan berikatan, nanti akan bentuk seperti ini. Oke? Itu kalau dia aldehyde. Kalau dia keton seperti ini. Ini keton ya. Contohnya ini fruktosa. Jadi atom C yang pertamanya itu yang ini. Ingat tadi di sebelah kiri ya, ini C-nya. Ini adalah C yang kedua. Oke. Ini C, ini O-nya. Jadi dia berikatan dengan atom C yang kelima yang ini. Ini yang keenam ya. Oke. Nih, seperti yang tadi. Kalau OH-nya dia di bawah, berarti dia alfa. Ya kan? Kenapa dia D? Karena ini gugusnya ada yang CH2O-nya itu di atas bidang. Ini di atas bidang.
Oke, ini beta karena dia OH-nya di atas. Oke, bisa ya? Jadi teman-teman udah bisa nih. Sekarang tata namanya. Gimana sih kita buat namanya gitu ya? Oke, tadi penggolongannya ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa gitu ya. Terus kalau misalnya dia dalam bentuk disakarida gimana? Kayak gitu. Oke, nih. Ini adalah glukosa. Oke, alfa D glukosa atau nama lainnya adalah alfa D glukopiranosa. Oke. Ini kenapa alfa teman-teman udah tahu ya kenapa ya? Kita lihat dari OH-nya. Kalau OH-nya berada di bawah, berarti dia adalah alfa. Ini kenapa D? Karena CH2OH-nya itu berada di atas bidang. Oke, dan ini glukosa adalah rumus kimia ini. Oke, terus kenapa ini beda? Kenapa ada piranosanya? Oke, nih. Jika atom C-nya itu ada 6, berarti akhirannya itu dikasih nama piranosa. Bisa ya? Oke, jadi kenapa ini pakai piranosa? Kalau dia C-nya 6, berarti itu dikasih akhirannya adalah piranosa. Jadi, alfa D glukopiranosa. Gluko ini adalah berasal dari nama karbohidratnya, itu adalah glukosa. Gitu, oke? Berasal dari monosakaridanya. Terus kalau ini dia ada ini sama-sama glukosa ya, bedanya adalah alfa betanya. Ini beta karena OH-nya di atas, dan ini masih sama-sama D karena CH2OH-nya masih di atas bidang, ya kan? Masih sama piranosa karena jumlah C-nya adalah 6, gitu. Oke, ini dia. Jadi kalau jumlah atom C-nya 6, itu dikasih akhiran piranosa, tetapi kalau jumlah atom C-nya 5, itu nama belakangnya adalah furanosa. Oke, bisa ya? Oke, nih, terus ini disakarida namanya gimana? Oke, ingat tadi dia membentuk ada ikatannya ya, ikatan glikosidanya. Oke, ini dia. Panjang ya namanya ya, tapi nggak masalah, teman-teman pasti bisa nih. Oke, kita penamaannya itu kita mulai dari yang sebelah kiri. Oke, jadi kita mulai dari yang sebelah kiri, baru yang ke sebelah kanan. Oke, dengan cara kita lihat nih posisinya alfa sama D-nya. Ini pada atom C yang pertama ya, ini kan H, berarti di sini OH, berarti berada di bawah dong, ya kan? Makanya dia alfa. Kita lihat CH2OH-nya, berada di bagian atas, makanya dia D. Oke, ini jumlah C-nya ada 6, dan ini adalah gugusnya monosakaridanya adalah glukosa, makanya dia glukopiranosa. Oke, kenapa ada 1, 2 nih? Oke, 1, 2 ini adalah ikatan glikosidanya. Jadi dari yang pertama, monosakarida yang pertama, itu yang berikatan adalah atom C yang pertama. Makanya dia 1. Sedangkan pada yang kedua, itu yang berikatan itu adalah atom C yang keduanya. Oke, makanya ini 1, 2. Udah, bisa ya? Jadi 1, 2 ini adalah ikatan glikosidanya. Seterusnya udah nama yang ini lagi, yang kedua, monomer yang kedua. Oke, jadi ini beta. Oke, di sini, ini ada OH-nya di sini. Oke, beta, ini D-nya. Fructofuranosa. Oke, bisa ya? Oke. Next lagi nih. Nih, tadi kan ada strukturnya itu dia rantai terbuka ya, atau Fischer, dan juga rantai siklik, atau Haworth. Kapan itu terjadi? Dan kapan bentuknya seperti itu? Apakah kita bisa buat sembarangan? Begitu. Oke, ini dia. Jadi, kapan strukturnya itu terbuka atau dia dalam bentuk siklik, itu tergantung pada fasenya. Oke, pada wujudnya nih. Jadi kalau misalnya dia monosakaride-nya itu dalam bentuk padatan dan juga dia dalam reaksi dalam keadaan setimbang, itu dia dalam bentuk struktur cincin. Oke, struktur cincin di sini itu dalam bentuk adalah Haworth-nya. Oke, sedangkan kalau misalnya dia dalam bentuk larutan, oke, dia itu akan terbentuk adalah struktur rantai terbuka, yaitu dalam bentuk Fischer-nya. Oke, ingat ya. Jadi dalam bentuk padatan atau dalam bentuk setimbang, dia itu akan membentuk struktur cincin atau struktur Haworth. Sedangkan kalau dalam bentuk larutan, dia akan membentuk yaitu rantai terbuka, yaitu Fischer-nya.
Oke ya, bisa ya. Jadi, yang lebih dominannya itu adalah dalam bentuk struktur cincin. Kenapa? Ingat tadi, dia kan memiliki gugus ya, ada gugus aktifnya, yaitu ada gugus karboksilnya, ada CO, baik itu keton atau aldehyde. Dan juga ada gugus OH-nya, hidroksilnya. Oke, jadi kenapa ini yang dominan struktur cincinnya atau Howard-nya itu yang dominan? Karena kemungkinan untuk terjadinya reaksi adisi antara gugus CO-nya, karboksilnya, dengan gugus OH-nya itu dia lebih besar. Makanya dia akan membentuk makanya dia akan membentuk namanya nanti akan bentuk struktur Howard. Oke, jadi yang lebih dominan itu adalah yang Howard-nya. Oke, tadi kan ada aldosa ya. Dalam bentuk aldosa, dia akan membentuk struktur siklohemi-asetal namanya. Oke, kalau dia bereaksi ya. Kalau dia bereaksi gugus adisi gugus karboksil dengan gugus OH-nya itu dengan adisi, dia akan bentuk kalau di alulosa, yaitu strukturnya namanya siklohemiasetal. Ingat aja nih, asetaldehid, aldehid. Oke. Sedangkan kalau dia ketosanya, dia adalah siklohemiketal, keton. Oke, bisa beda ya. Jadi nanti kalau teman-teman dengar nih, siklohemiasetal itu berarti adalah aldehyde, gugus aldehyde-nya yang bereaksi adisi dengan gugus hidroksilnya. Sedangkan kalau ketosa itu adalah gugus ketonnya yang bereaksi adisi dengan gugus hidroksilnya. Oke? Nah, nih, ini ingat nih untuk mengingatkan lagi ya, ini adalah struktur rantai terbukanya. Jadi kalau dia larutan, dia strukturnya seperti ini. Sedangkan kalau dia struktur cincin atau Howard itu dalam bentuk fasenya padatan atau dalam keadaan setimbang. Oke? Kita masuk sekarang di sakarida. Oke, disakarida itu kita lihat sifatnya dulu. Yang pertama ya, dia mempunyai rasa manis. Terus yang kedua juga larut dalam air. Nah, ini dia. Jadi kalau dia terhidrolisis, dia akan menjadi dua monosakarida yang sejenis atau berlainan. Kalau sejenis tadi itu adalah yang maltosa ya. Sedangkan kalau sukrosa sama laktosnya, dia akan terbentuk dua monosakarida yang berbeda. Oke. Dan juga nih terbentuk dari dua monosakarida tadi ya, yaitu dengan ikatan glikosida dan polimerisasinya adalah kondensasi. Bisa ya? Oke. Kita masuk jenis ikatan glikosidanya nih. Jadi jenis ikatan glikosida itu teman-teman pasti ingat tadi ya, yaitu atom C yang keberapa dari molekul yang pertama itu berikatan dengan atom C yang keberapa pada molekul yang kedua atau pada monomer atau pada monosakarida yang kedua gitu. Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah C1 sama C4. Ini kalau C1 yang berada pada posisi pertama itu terikat pada atom O yang ada pada monosakarida yang kedua. Kalau dia yang C1, C6, berarti C1 pada posisi pertama itu berikatan dengan oksigen pada C yang ke-6. Oke, pada monosakarida yang kedua. Terus ada juga C1 sama C1. Oke, ini berarti monosakarida yang pertama C1-nya dan pada monosakarida yang kedua itu O-nya. Oke, pada yang pertama. Oke, ini dia. Lanjut lagi ya. Sekarang kita akan bahas jenis disakaridnya sekarang ya, yaitu sukrosa. Jadi sukrosa ini dia itu disebut juga adalah gula pasir. Oke, jadi dia termasuk sering disebut juga adalah gula pasir biasa ya yang kita minum untuk ngeteh gitu. Oke, dan nih kalau kita lihat tingkat kemanisannya, jadi sukrosa ini dia itu lebih manis daripada glukosa. Oke, jadi dia itu lebih manis daripada glukosa dan kemanisannya dia setengah dari fruktosa. Makanya tadi kan fruktosa itu adalah gula yang paling manis gitu. Oke, dan dia itu sukrosa ini dia 6 kali lebih manis daripada laktosa dan 3 kali lebih manis daripada maltosa. Jadi kalau dilihat dari segi disakaridnya, yang paling manis itu adalah sukrosa gitu. Tetapi sukrosa ini masih kalah manisnya setengah daripada fruktosa, begitu ya. Oke, dan sukrosa ini biasanya itu diperoleh dari batang tebu ya, tebu sama umbi-umbian yaitu tanaman bit, kayak gitu. Oke. Dan ini dia terbentuk dari hemiacetal glukosa sama hemiketal fruktosa ya. Oke. Nih. Jadi sukrosa ini dia tidak memiliki gugus produksi. Oke, jadi dia tidak memiliki gugus produksi. Kenapa? Gitu. Ini perhatiin aja nih rumus kimianya. Nih, nggak ada ya kan gugus produksinya, ya kan? Ini H.
ini CH2OH, seharusnya ini OH gitu kalau dia memiliki gugus produksi. Jadi oleh karena sukrosa itu tidak memiliki gugus produksinya yang ada di sini, oke, makanya sukrosa itu dia tidak dapat mereduksi reaksi misalnya Fehling, Benedict, sama Tollens. Jadi kalau misalnya ini direaksikan dengan reaksi yang tadi, dia nggak bereaksi, jadi dia nggak mereduksinya. Oke? Terus selanjutnya yaitu adalah maltosa. Nih, maltosa ingat tadi ya, dia terbentuk dari monosakaridnya yaitu glukosa dan glukosa. Terus, nih, maltosa ini itu dia diperoleh dari hidrolisis dari amilum. Oke, jadi maltosa itu tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi dia diperoleh dari hidrolisis amilum. Oke, yaitu dengan menggunakan enzim ya, atau dengan menggunakan asam yang pekat gitu. Dan juga ini juga terdapat biasanya untuk makanan bayi. Oke, jadi maltosa ini itu digunakan dalam makanan bayi. Oke, ini adalah rumus kimia dari maltosa. Nih perhatiin deh, ini ikatannya 1,4 ya. 1,4. Oke, ikatan glikosidanya. Oke, ini dia memiliki gugus yang namanya gula apa? Dia memiliki bersifat gula produksi. Oke, jadi dia memiliki gula produksi karena ada gugus produksinya itu yang masih bebas. Yang ini dia. Oke, makanya kalau dia reaksikan dengan pereaksi yaitu Fehling, Benedict, Tollens dia masih dapat mereduksinya kalau maltosa. Oke. Terus yang selanjutnya adalah laktos. Laktos ini itu terdapat apa? Dia terdiri dari monosakaridnya itu adalah glukosa dan galaktosa. Oke. Dan nih, laktos ini dia itu terdapat pada air sapi dan manusia pada susu ya. Itu dia kira-kira mengandung sekitar 5% laktosnya. Oke, jadi 5%. Terus makanya laktosa ini sering disebut juga adalah gula susu. Oke, dan dia ini juga terdapat yaitu bisa diperoleh dari hasil sampingan pabrik keju. Jadi kalau misalnya dalam pabrik keju itu dari hasil sampingannya bisa dihasilkan laktos. Kayak gitu. Oke, ini adalah rumus kimia dari laktosnya. Perhatikan ini. Oke, ini dia masih memiliki gugus produksinya, makanya ini masih termasuk ke dalam gula produksi. Oke, jadi sekarang kita review ya dari monosakaridnya gini. Jadi semua monosakarida itu baik dia fruktosa, glukosa, dan galaktosa, dia dapat mereduksi reaksi Fehling, Benedict, sama Tollens. Oke, sedangkan kalau dia dari disaccharide, oke, atau disakarida yang bisa mereduksi pereaksi yang tadi yaitu Fehling, Benedict, sama Tollens itu cuma ada dua, yaitu maltosa sama laktosa. Sedangkan sukrosa dia tidak bisa karena dia tidak memiliki gugus pereduksi. Oke, bisa ya? Lanjut lagi yaitu kita masuk kepada polisakarida. Oke. Jadi polisakarida itu rumus kimianya yang ini ya. C6H10O5N. Oke, masih ingat nih. Tadi kan dia terdiri dari unsur C, H, dan O. Oke. Terus, nih, jadi polisakarida ini juga digolongkan yaitu berdasarkan struktur molekulnya. Jadi dia dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ada amilum, glikogen, dan juga selulosa. Oke, jadi polisakarida jika dibedakan berdasarkan struktur molekulnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Oke, di mana ketiga ini itu dia berikatan secara ikatan glikosida. Berarti ini polimernya ya, berarti berikatan dari beberapa atau ratusan ribu monomernya yaitu dengan ikatan glikosidanya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yaitu yang amilum yang pertama. Jadi amilum ini terdapat pada tumbuhan. Oke, dia terdapat pada tumbuhan dan dia ini amilum ini merupakan polimer dari alfa D glukosa. Jadi amilum itu terbentuk dari monomernya itu adalah alfa D glukosa. Oke. Nih. Dan amilum itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang pertama namanya adalah amilosa. Oke, jadi amilosa ini dia itu terdiri atau terbentuk dari beberapa monomer yang bentuk polimer yaitu alfa glukosa. Oke, dan amilosa ini
dia kalau berikatan ya, amilosa ini tuh terbentuk dari monomer-monomer dengan ikatan glikosidanya itu adalah alfa 1,4. Berarti antara satu monomer dengan monomer yang lainnya itu adalah ikatannya 1:4-nya. Oke? Dan dia ini merupakan rantai lurus. Jadi dia rantai lurus semuanya kalau dia amilosa. Sedangkan yang kedua adalah jenis amilumnya, itu adalah amilopektin. Oke, jadi amilum itu ada dua, amilosa sama amilopektin. Oke, terus kalau amilopektin, ini dia ikatan glikosidanya ada dua. Yang pertama yaitu dia alfa 1,4, dan yang kedua ikatan glikosidanya adalah 1:6. Oke, dan kalau amilosa itu adalah rantainya linear atau rantai lurus, sedangkan amilopektin itu adalah dia bercabang. Oke, bisa bedain ya. Jadi amilum itu dia terbentuk dari monomernya adalah alfa D-glukosa untuk polimernya, di mana amilum itu sendiri dia terdiri dari dua, yaitu amilosa yang rantai lurus, sedangkan amilopektin itu adalah rantai bercabang. Perhatikan ya ikatan glikosidanya. Kalau amilosa itu dia alfa 1,4, sedangkan kalau amilopektin ada dua, yaitu alfa 1,4 sama alfa 1,6. Oke, dan ini dia gambarnya. Gambar strukturnya. Ini berarti apa? Coba ditebak-tebak. Ikatannya alfa 1,4 dan dia lurus. Ah, pintar. Ini adalah amilosa. Sedangkan ini adalah, ini udah jelas amilopektin. Kenapa? Ini cabangnya. Ini kan lurus. Ini adalah cabangnya. Oke, jadi ini katanya tadi 1,4-nya, ini yang 1,6-nya. Oke, bisa bedain ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat rumus kimia seperti ini, udah bisa nih. Yang alfa, kalau misalnya alfa 1,4, kalau dia lurus berarti adalah amilopektin. Sedangkan kalau dia bercabang seperti ini, ada dua ikatan glikosidanya 1,6 sama 1,4 itu adalah amilopektin. Oke. Selanjutnya adalah glikogen. Glikogen ini dia terbentuk dari monomernya adalah alfa glukosa, dan dia itu terbentuk nih, bayangin deh, dari 1.700 sampai 600.000 loh molekul glukosanya terbentuk untuk membentuk glikogen ini. Oke, dan ikatannya dia ada dua, yaitu ikatan glikosidanya alfa 1,4 linear dan alfanya 1,6. Oh, ini hampir sama ya ikatannya, yaitu dengan amilopektin tadi, tetapi yang membedakannya adalah jumlah molekul glukosanya yang terikat yang membentuk polimer. Oke, dan ingat seperti yang tadi penjelasannya, glikogen itu dia bisa disimpan dalam bentuk hati dan juga dapat disimpan dalam jaringan otot. Oke, makanya kalau orang yang kecapean, ya kan, kalau olahraga ya, itu karena oksigen atau bukan oksigen, glukosa yang ada dalam ototnya itu dia berkurang atau tertumpuk asam laktat, kayak gitu. Makanya untuk mengembalikan itu, jadi glikogen yang ada dalam jaringan ototnya itu dihidrolisis dulu menjadi gula supaya dia kembali lagi, gitu. Oke, selanjutnya nih, ini dia rumus kimianya dari glikogen. Nih, ini adalah ikatan 1,4 tadi ya, glikosida 1,4-nya. Ini adalah glikosida 1,6-nya. Oke, dia lurus dan ini cabangnya. Oke, selanjutnya yaitu selulosa, Selulosa ini terbentuk dari beta. Kalau yang tadi amilum sama glikogen itu kan alfa ya. Nah, kalau selulosa itu adalah beta. Beta D-glukosa. Jadi pada umumnya, nih, polimer itu dia terbentuk dari glukosa. Oke, jadi monomernya itu adalah glukosa. Jadi ini terbentuk dari beta D-glukosa. Dan ini dia lebih banyak. Oke, lebih banyak kedua dari glikogen ya. Glikogen tadi sampai 600.000 ya. Ini dari 3.000 glukosa. Oke, dan dia ini adalah rantai lurus. Kalau dia tadi glikogen, itu dia rantainya bercabang ya. Kalau selulosa, dia itu adalah rantai lurus. Oke, dan ikatannya adalah ikatan nih. Jadi kalau misalnya pada selulose ini, dia membentuk ikatannya yaitu ikatan glikosidanya adalah alfa 1,4, sedangkan dia juga bisa membentuk yang namanya ikatan hidrogen. Oke, dan ingat nih, selulosa ini merupakan bagian terbesar dari glukosa yang terperoleh ya. Kenapa? Karena diperolehnya dari hasil fotosintesis, iya kan? Jadi pada proses fotosintesis, glukosa itu dirubah menjadi selulosa. Oke, yaitu yang digunakan untuk membangun dinding-dinding selnya dan serat tumbuhan, ya kan? Makanya dia jumlahnya melimpah. Dan dia itu merupakan serat utama dalam makanannya.
Oke. Dan kalau misalnya dilihat dari strukturnya, rantainya ya, dia itu yang memberikan kekuatan pada batang pohon, kalau dia selulosa. Oke, jadi selulosa itu dia tidak dapat dihidrolisis dalam pencernaan manusia. Jadi dalam pencernaan manusia dia tidak dapat dihidrolisis, makanya selulosa itu dia terdapat melimpah di bumi, oke, dan terdapat dalam bumi, dan juga nih pada hewan ya, hewan yang memakan rumput ya. Jadi dia itu tidak menghasilkan enzim yang dapat menguraikan selulosa. Jadi misalnya sapi ya, sapi itu kan makan rumput ya. Jadi rumput itu dia mengandung banyak selulosa. Tapi enzim terdapat di dalam tubuh sapi itu dia tidak menghasilkan enzim selulosa, maksudnya enzim untuk menguraikan selulosa itu. Tetapi, nah nih, dalam usus hewan tersebut itu terdapat sejenis bakteri. Jadi ada bakteri yang dapat menguraikan selulosa tadi. Gitu. Jadi selulosa ini juga bisa digunakan yaitu untuk membuat kertas, untuk serat sintesis dan bahan bangunan. Kayak gitu. Banyak ya kegunaannya ya. Oke, nih ini dia strukturnya. Kalau selulosa panjang dia lurus. Oke. Selanjutnya yaitu nih uji karbohidrat. Jadi kalau kita untuk menguji karbohidrat itu ada beberapa. Yang pertama adalah uji gula produksinya. Ingat ada dengan Benedict, ya kan? Kalau Benedict dia akan menghasilkan endapan merah bata. Velling juga sama menghasilkan endapan merah bata. Kalau Tollens apa? Bentar. Tollens itu adalah cermin perak. Ingat ya, ini kalau dalam keadaan positifnya. Dan ini nih, teman-teman harus ingat. Kalau dia Benedict, itu adalah untuk mengidentifikasi adanya gugus aldehyde di dalam suatu senyawa. Itu kalau Benedict. Sedangkan kalau Velling, itu adalah untuk membedakan gugus aldehyde dan keton. Oke, jadi kalau misalnya untuk kita mau identifikasi nih monosakarida ya, tadi kan monosakarida itu ada yang mengandung gugus aldehyde sama keton, ya kan? Jadi untuk membedakannya itu kita menggunakan Velling. Oh, yang ini adalah mengandung gugus aldehyde, ini enggak gitu. Jadi kalau misalnya dia positif, berarti itu adalah gugus aldehyde. Kayak gitu. Tetapi kalau misalnya dia negatif, berarti itu bukan aldehyde, berarti itu adalah keton. Begitu juga dengan Tollens. Oke, jadi kalau dia misalnya positif, itu berarti dia ada aldehyde, sedangkan kalau dia negatif, berarti itu adalah yang ketonnya. Oke. Selanjutnya adalah uji Seliwanov. Jadi uji Seliwanov ini pada umumnya untuk menguji gula yang jenis ini ya, fruktosa, sukrosa, galaktos, sama arabinosa. Nanti ini pada umumnya nih, masih pada umumnya, dia akan menghasilkan warnanya jingga. Tetapi yang sebenarnya yang khusus itu Seliwanov itu dia digunakan untuk membedakan apakah dia fruktosa atau galaktosa. Oke, jadi uji Seliwanov itu untuk membedakan ini berarti monosakarida ya. Yaitu monosakarida yang jenisnya apakah dia fruktosa atau galaktosa. Oke. Jadi kalau menggunakan uji Seliwanov ini, kalau dia hasilnya positif, itu dia akan menghasilkan warna merah. Oke. Jadi kalau warna dia merah, hasil ujinya berarti itu adalah fruktos atau fruktosa. Tetapi kalau dia hasilnya adalah negatif, itu tidak berwarna, itu berarti adalah galaktosa. Oke. Jadi uji Seliwanov ini itu lebih sering digunakan adalah untuk menguji atau untuk membedakan fruktosa sama galaktosa. Kalau dia hasilnya merah, berarti itu adalah fruktosa, tetapi kalau dia tidak merah, itu adalah galaktos. Oke? Selanjutnya yaitu pereaksi Moles. Pereaksi Moles ini digunakan adalah untuk menguji monosakarida secara umumnya. Oke, jadi secara umumnya untuk menguji karbohidrat itu dia akan menghasilkan cincin yang berwarna ungu di bagian bawah tabung. Jadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Jadi kalau kita reaksikan atau kita masukkan reaksi molesnya, kalau terbentuk cincinnya berwarna ungu di bagian bawah, itu berarti dia adalah ada karbohidratnya. Kayak gitu. Jadi ini untuk secara umum. Terus nih, untuk uji polisakarida. Tadi kan polisakarida ada 3 ya. Ada amilum, glikogen, sama selulos. Ini kalau untuk uji polisakarida itu menggunakan adalah iodin. Oke? Nih. Kalau dia uji amilum, oke, itu warnanya adalah biru. Oke, jadi kalau polisakarida ini kita tetesin iodin, kalau warnanya biru itu berarti dia mengandung amilum. Oke, tetapi kalau untuk uji glikogen, kalau dia warnanya merah kecoklatan dengan penambahan iodin, itu adalah glikogen.
Berarti berarti polisakarid yang ada pada tumbuhan itu atau pada senyawa itu kalau kita nguji larutan ya, itu adalah glikogen. Kalau warnanya adalah merah kecoklatan. Sedangkan kalau untuk uji dekstrin itu warnanya adalah merah anggur. Jadi ada 3 ya. Ada 3 yaitu uji amilum dia akan menghasilkan warna biru, kalau dia glikogen akan menghasilkan warna merah kecoklatan. Kalau dekstrin itu merah anggur. Ini kalau positif ya, positif kalau direaksikan dengan iodin untuk uji polisakaridanya. Selanjutnya itu adalah uji Barfoot. Ada uji Barfoot ini juga untuk monosakarid secara umumnya. Oke, dan ini kalau dia positif, dia warnanya adalah warna merah. Jadi kalau misalnya nih, ketiga-tiganya nih, kan monosakarid ada 3 ya. Berarti kalau tiga-tiganya adalah positif, berarti dia warnanya kan nanti warna merah. Itu umum kalau Barfoot. Sekarang ada Tauber. Kalau Tauber ini lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi. Ini untuk menentukan atau untuk mengidentifikasi monosakarida yang atom C-nya 5 atau ribosa. Oke, kalau dia positif, warnanya itu adalah warna ungu. Oke, sekarang kita masuk nih yang terakhir, yaitu kegunaan dari karbohidrat itu sendiri. Gitu. Jadi karbohidrat ini kegunaannya sangat banyak ya. Yang pertama, nih, karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Oke, bagi tubuh manusia yang paling utama itu adalah energinya ya, itu adalah karbohidrat. Oke. Terus nih, untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita itu adalah karbohidrat. Oke, kenapa terbentuk asam basa dalam tubuh kita gitu ya? Jadi asam basa yang terdapat dalam tubuh kita itu bisa terbentuk yaitu dari makanan yang kita makan. Oke, jadi kalau misalnya kadar asamnya terlalu tinggi atau basanya terlalu tinggi itu juga nggak bisa. Jadi untuk menjaga keseimbangan itu supaya nggak terjadi apa-apa dalam tubuh kita, itu adalah kegunaan dari karbohidrat. Oke, selanjutnya adalah membantu penyerapan kalsium. Jadi kalau kalsium nih yang kita konsumsi atau bisa kita peroleh dari susu gitu ya, itu yang membantu penyerapannya itu adalah tugasnya si karbohidrat. Oke, dan juga membantu metabolisme lemak, pembentukan lemak tadi. Oke, dan juga untuk melancarkan pencernaan. Oke, jadi banyak juga ya kegunaan dari karbohidrat ini sendiri. Dan juga ingat tadi, karbohidrat itu tadi kan juga terdiri dari ribosa dan deoksiribosa, ya kan? Tadi ada RNA dan DNA. Ingat tadi RNA dan DNA itu juga untuk materi genetiknya, itu juga merupakan dari karbohidratnya, karena kan dia terbentuk dari itu. Dan juga untuk metabolisme tubuh, karena dalam glukosa, ingat tadi dalam gula darah ya kan? Berarti untuk respirasi juga ada masuk ke dalam karbohidratnya. Dan juga amilum untuk energi tubuh kita seperti tadi, terus selulosanya yang juga seperti tadi untuk kertas, kayak gitu ya. Jadi banyak banget kegunaan dari karbohidrat ini. Oke, demikian dulu untuk penjelasan karbohidrat ini. Dan kalau teman-teman udah ngerti nih konsepnya, oke, cek aja nih di website ini. Di sini ada jenis soalnya banyak dan juga jawabannya ada, dan teman-teman bisa belajar dari situ. Dan jangan lupa juga nih teman-teman, please ya subscribe ya channel YouTube ini. Nanti kalau misalnya ada materi baru, ada konsep baru, teman-teman bisa nggak terlewatkan. Dan jangan lupa nih di share juga ya buat teman-teman kita yang belajar, bisa juga untuk anak SMP, anak SMA, atau bahkan anak kuliah nih. Ya kan? Anak kuliah mungkin di awal-awal belajar, mungkin udah lupa nih kimianya di SMA, untuk refresh lagi bisa belajar dari sini. Oke, demikian dulu. Terima kasih.